Ini unitnya teman-teman, cakep nih. Yang body Laksana SR2 ini sedang di tahap finishing. Ada Om Bayu ketemu lagi. Donat. Ini pasang kamera. Iya. Ini 123 ini udah ditarik semua kabelnya. Bus ALS 378 bisa dipindahkan juga untuk PLC ya. Memang ini kan tuh. Bener gak sih? Kalau di sana Datang ke sini tidak ada toilet. Tahu hidupin lampu juga ya? Baru tahu. luar biasa Mengetahui bagaimana kejadiannya, ya kan? kronologisnya. Betul. Yang mau bepergian dari Pulau Sumatera ke Jawa dan begitu juga sebaliknya. Mau kemana? Mau kemana? Ikut dong. Ikut dong. Oh. Makmur. Makmur, ya itu makmur. Makmur Betul. dong, ya kan? Ya itu makmur. Mas Jali, makasih ya. Terima kasih hadirnya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu ya. Di sore hari ini, tepat di hari Senin di tanggal 26 Mei 2025, Pangadang Official sudah kembali berada di Abadi Sejahtera, salah satu body repair yang berada di kawasan X Rahayu Sentosa. Mungkin teman-teman Pangadang, bolo-bolo Pangadang yang sudah sering mengikuti vlognya Pangadang, kalian tentunya sudah tahu lokasi ini ya, di mana ya, karena kita sudah sering juga ngevlog di sini. Nah, oke teman-teman, di sore hari ini Pangadang Official akan memberikan update ya untuk bus Putra Pelangi Perkasa. Yang di depan kamera ini ada dua unit menggunakan bodi Laksana Legacy SR2 ya teman-teman ya. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626. Yang satu unit lagi menggunakan bodi Evolander dari karoseri New Armada. Ini unitnya teman-teman, cakep nih. Nah, untuk unit yang dengan bodi Evolander ini sudah selesai ya. Ini tinggal pemasangan seatnya aja. Yang bodi Laksana SR2 ini sedang di tahap finishing dan di sore hari ini sedang melakukan pengecekan untuk bagian lampu-lampu ya. Nanti kita akan coba masuk juga ke bagian kabinnya teman-teman. Kita coba mendekat ya. Nah, untuk unit bus Putra Pelangi Perkasa ini tadinya ex bus para wisata Big Bird ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Tentunya kalau ex unitnya Big Bird itu rata-rata oke punya. Ada Om Bayu ketemu lagi. Donat. Awalnya didinya jauh. Nih untuk tim elektrikalnya juga ini ditangani oleh Om Bayu ya. Mungkin teman-teman yang sering nonton konten Pangadang sudah tidak aneh dengan beliau. Ini dia unitnya, cakep ya. Om Bayu sedang melaksanakan tugas ya untuk melakukan pengecekan untuk lightingnya di kabin. Udah sasis blong ya teman-teman ya.
1626. Woi, cakep. SR2 HD Prime. Ini sasisnya juga 1626 ya teman-teman ya. 1626 yang NG ya, dia udah palang 4. Kondisinya masih cakep teman-teman. Nah, di bagian tangga ini sudah dipasang lighting ya. Cakep. Ini teman-teman dari Abadi Sejahtera sedang bertugas. Nah, kalau untuk lightingnya baru dipasang atau gimana Om Bayu? Udah sih sebenarnya bawaannya Pak. Oh, bawaannya Kita cuma masukin. diaktifkan kembali ya. Nah, kalau untuk lighting sebenarnya di bus Putra Pelangi Perkasa ini sudah ada, cuman diaktifkan semuanya ya sama Om Bayu ya. Apa kamera nih, tarikan. Oh, kamera ada juga? Ya, tarik instalasinya aja. Oh, Pemasangannya mungkin nanti. enggak, nanti untuk bus Putra Pelangi ini pasang kamera. Iya. Ini 1 2 3 ini udah ditarik semua kabelnya. Wow, Pemasangannya mungkin nanti di sana. keren. Ada. Di Medan, keren. Cuman ini untuk bagian sekatnya dia belum dipasang kacanya ya, tuh, nih. Kaca. Tuh, tinggal pemasangan kaca aja ini. Jadi ketiga unitnya bus Putra Pelangi Perkasa ini akan memakai kamera ya di kabin ya. Jadi lebih safety teman-teman. Nah, seperti ini tampilan di kabinnya ya. Ini lumayan cerah. Nah, coba kita lihat toilet. Izin lihat toilet ya. Nih toiletnya teman-teman. Nah, ini yang kemarin sedikit kita bahas waktu kita ngonten di bus ALS 378. Ini untuk space area smoking yang ada di bus Putra Pelangi Perkasa. Ini cukup menurut saya ideal sih ya. Memang ini kan emergency door teman-teman. Tentunya harus steril. Nah, kenapa area smoking ditaruh di sini? Karena yang smoking itu, yang nyemok itu nggak selalu setiap saat kan. Jadi masih tetap berfungsi baik teman-teman. Tuh, ya, ini dia. Jadi kalau mau nyemok di sini bolehlah tuh. Space-nya untuk 1 orang. Ini dia. Ini emergency door-nya tuh. Ini untuk toiletnya. Ini toiletnya dipasang baru ya. Tuh. Cakep. Di tangga juga sudah dibuat lighting. Dan untuk pintu belakangnya dia udah model yang sliding ya. Udah bukan swing lagi. Nah, ini tampak keseluruhan untuk area smokingnya nih tuh. Kalau menurut saya masih tetap berfungsi baik ya untuk space areanya ya. Nah, ini untuk tampilan keseluruhan dari area smoking. Jadi kalau menurut saya, kalau posisi area smoking di sini masih tetap memberikan ruang ya untuk menggunakan emergency door-nya teman-teman. Perbedaannya hanya ada 2 pintu aja, satu pintu area smoking baru ke emergency door-nya gitu. Nah, kalau kemarin kita ngebahas toilet yang di ALS 378 itu kan pintu toilet di sini ya, di samping sini. Nah, otomatis kalau mau dibuat seperti ini area smokingnya, tinggal dipindahin pintu toilet ada di sini gitu. Kan nggak mungkin juga kan tiap
detik, tiap menit, tiap jam ngerokok, nggak mungkin dong, paling hanya beberapa orang. Jadi space untuk area darurat di emergency door ini masih steril lah, gitu teman-teman. Cakep sih, ya. Coba kita kembali turun. Nih teman-teman lagi bertugas. Pak izin turun ya Pak. Silakan. Om Bayu turun ya. Ya. Selamat bertugas. Gitu teman-teman. Jadi ini tinggal masuk di tahap finishing aja ya. Pemasangan kaca di sekat depan dan pemasangan kaca di area smoking ya. Lighting sedang dikerjakan. Kita coba masuk ke unit yang satu ini, Pak. Ini model pintunya dia udah sliding ya, tuh. Sliding semua, depan dan belakang. Nah, untuk sekat di depan yang ini kaca sudah terpasang, ini udah rampung ya. Untuk bagian sekatnya ya. Tuh. Sudah rampung, ini untuk apa? Box screen ya. Di sini. Jadi ada di sebelah kiri. Kalau yang kemarin kita bahas untuk ALS 378 ada di kanan. Dan ini untuk ngebuka box screen-nya juga dia dari sini teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau ada maintenance di bagian screen, enak banget ngebukanya kalau posisinya di kiri dan dibuat seperti ini. Karena kalau posisinya ke depan seperti ini kan tidak mengganggu penumpang juga ya di dalam. Ini tinggal dibuka baut. Dan di sini space untuk tempat duduk helper ya di sini ya. Ya mudah-mudahan nanti bus ALS 378 bisa dipindahkan juga untuk box screen, dibuat seperti ini di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan di belakang driver dia lebih leluasa gitu, dan bisa digantikan dengan partisi yang kecil. Nah, seperti ini tampilan di kabinnya ya. Ini lumayan cerah. Nah, coba kita lihat toilet. Izin lihat toilet ya. Nih toiletnya teman-teman. Nah ini yang kemarin sedikit kita bahas waktu kita ngonten di bus ALS 378. Ini untuk space area smoking yang ada di bus Putra Pelangi Perkasa. Ini cukup menurut saya ideal sih ya. Memang ini kan emergency door teman-teman. Tentunya harus steril. Nah kenapa area smoking ditaruh di sini? Karena yang smoking itu, yang nyemok itu nggak selalu setiap saat kan, jadi masih tetap berfungsi baik teman-teman. Tuh ya, ini dia. Jadi kalau mau nyemok di sini boleh lah tuh, space-nya untuk satu orang. Ini dia, ini emergency door-nya tuh. Ini untuk toiletnya. Ini toiletnya dipasang baru ya. Tuh. Cakep. Di tangga juga sudah dibuat lighting. Dan untuk pintu belakangnya dia udah model yang sliding ya. Udah bukan swing lagi. Nah, ini untuk tampilan keseluruhan dari area smoking. Jadi kalau menurut saya, kalau posisi area smoking di sini masih tetap memberikan ruang ya untuk menggunakan emergency door-nya teman-teman. Perbedaannya hanya ada dua pintu aja, satu pintu area smoking baru ke emergency door-nya gitu. Nah kalau kemarin kita ngebahas toilet yang di ALS 378 itu kan pintu toilet di sini ya, di samping sini. Nah otomatis kalau mau dibuat seperti ini area smokingnya, tinggal dipindahin pintu toilet ada di sini gitu.
Kan nggak mungkin juga kan tiap detik, tiap menit, tiap jam ngerokok, nggak mungkin dong, paling hanya beberapa orang. Jadi space untuk area darurat di emergency door ini masih steril lah gitu teman-teman. Cakep sih ya. Coba kita kembali turun. Nih teman-teman lagi bertugas. Pak izin turun ya Pak. Silakan. Om Bayu turun ya. Selamat bertugas. Gitu teman-teman. Jadi ini tinggal masuk di tahap finishing aja ya. Pemasangan kaca di sekat depan dan pemasangan kaca di area smoking ya. Lighting sedang dikerjakan. Kita coba masuk ke unit yang satu ini, Pak. Sekatnya udah rapi. Kita coba masuk ke dalam ya. Ini karena kondisi unitnya, mesinnya tidak dihidupkan ya. Asep, Cager Asep. Alhamdulillah. Nih, Asep ini kakaknya Rudi yang di Etos teman-teman. Bener tuh Asep? Bener Pak. Bener ya? Ya. Rudi itu adik kan? Adik. Adik. Ketiga Indra. Ketiga Indra. Oh iya yang di Etos. Iya Indra. Berarti Asep dulu, Budi Indra. Asep, Rudi, Indra ya. Ya. Jadi mereka semua memang ex jebolan Rahayu Sentosa ya. Ya Pak. Wow. Siap, dilanjut ya Sep. Lanjut Pak. Nah ini bagian pintu belakang ya, dia juga udah sliding. Ini untuk area smokingnya teman-teman, sudah dipasang kaca juga. Untuk bagian pintu ini bagian depannya belum. Bagian pintu sudah dipasang kaca tuh. Nah setelah kita lihat di sini perbedaannya ada ya dengan yang di ujung sana. Kalau yang di ujung dia belum dipasang kaca geser ya. Jadi kalau ngerokok itu kan enak kaca ini dibuka tuh. Tuh. Bener gak sih? Kalau di sana belum, yang satu lagi belum dipasang teman-teman. Itu bedanya. Jadi kalau menurut saya pribadi, yaitu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, dengan posisi sekat di kanan seperti ini cukup menghemat ruang juga ya menurut saya. Jadi di belah kiri sini ini lebih luas dia. Ya kan, cakep ya. Tinggal nanti di sini dipasang mungkin berdiri juga boleh lah, ngerokok berdiri atau dikasih bangku kecil dia mungkin. Tapi ya lebih enak berdiri lah, tahu diri aja yang ngerokoknya ya nggak sih. Nggak usah nyaman-nyaman banget, intinya mah berasap gitu. Jadi untuk Bus Putra Pelangi memberikan ruang juga ya untuk pelanggan-pelanggan mereka. Siapa tahu mereka mau nyemok-nyemok ya kan, dikasih tempat yang nyaman juga loh. Cakep nih. Nah ini untuk kabel CCTV. Jadi ketiga unit busnya Putra Pelangi Perkasa mereka sudah pakai CCTV loh teman-teman. Cakep ya. Kalau untuk hasil paintingnya kalian bisa melihat sendiri ya. Aktor paintingnya Mas Jali teman-teman. Itu master painting yang ada di Bogor. Dan Rudi dan yang berada di beberapa body repair yang lainnya ada di Bogor. Itu hampir semua muridnya Mas Jali. Ini Asep, kakaknya Rudi yang di Etos ya. Cakep ya.
Cukup rapi pengerjaan tim Abadi Sejahtera ya. Cukup rapi. Nah, untuk bagian headlamp sih menurut saya ini tinggal digosok ya, digosok sekali lagi pakai amplas halus biar dia lebih cerah ya. Dan di ujung sana ada satu unit busnya Garuda Mas ya. Ya. Di sana yang Volander. Kita coba mendekat ya ke yang Evolander ya. Wow, cakep. Untuk bagian spion itu dia pakai spionnya Wiki RS yang kebo ya. Wiki kebo. Kalau dipakai yang SR kayaknya cakep deh. Evolander. Buat teman-teman yang baru bergabung, unit ini juga X-nya Big Bird ya teman-teman. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626. Kita masuk dari belakang ya. Nah, bagian pintu dia model yang sliding ya. Nah, ini maksud saya teman-teman. Kalau pintu itu dipisah dengan kacanya dibuat seperti ini lebih menarik sih menurut saya. Bener gak sih teman-teman? Tapi tergantung selera juga lah. Menurut saya lebih simpel ya. Tuh. Jadi bagian kaca nyatu. Atau mungkin ada perubahan. Kalau menurut saya, kalau ngeliat komposisi yang ada ya, tadinya ini pintunya manjang ke atas ya, kacanya di atas, nyatu. Ini sudah dirubah kalau menurut saya. Mas Jali, ini yang bagian pintu belakang ini sudah dirubah ya. Tadinya dia nyatu sama kaca ya. Nah bener, Pangadang udah mulai pinter. Datang lagi ya. Datang lagi. Jadi Mas Jali, Di momen yang tepat. saya lihat tadi yang 2 unit, saya udah masuk. Cuman yang 1 unit dia di area smoking belum dipasang kaca geser ya. Oh, yang unit yang ketiga ya? Oh, cuman 3-3-nya ini pakai CCTV loh. Baru tahu. Luar biasa. Sudah Bang Adang yang lebih tahu. Enggak, tadi kebetulan ngobrol sama Bayu. Dia lagi narik kabel. Ada ini ya, pakai Keren. Ini Putra Pelangi Perkasa benar-benar saya lihat ya, untuk ke sekarang mereka lebih memberikan kenyamanan ya. Mengejar ke konsep kenyamanan. Gitu. Saya pengen masuk ke sini dong Mas Jali, boleh ya? silakan Bang. Yuk, kita lihat dulu nih teman-teman. Silakan Bang. Ini yang untuk ngedesain area smoking siapa sih? Yang ngedesain? Ya dari orang AS juga. Dari tim Abadi Sejahtera ya? Ya. Nah ini teman-teman, bagian area smokingnya juga dia sudah dipasang kaca geser. Jadi kalian tentunya bisa lebih nyaman untuk nyemok. Wow, yang ini sudah rampung. Ini tinggal pemasangan seat aja ya Mas Jali ya? Ya, tinggal pemasangan seat. Nih kaca area smoking sudah. Ini partisi. Ini tinggal dipasang seat. Ya, sekat ada udah. Sekat sudah dipasang kaca. Tuh. Sekat udah dipasang kaca. Nah, ini kabel CCTV nih Mas Jali. Oh, gitu. Nih. Keren. Looknya mau painting terus jadi nggak tahu masalah interior. Kita juga baru belajar. Ya harus tahu eksterior juga ya. Tapi ornamennya ini lebih mewah loh saya lihat. Karena ada biru-birunya ya. Ya. Gitu teman-teman. Ini tinggal dipasang jok aja. Kita lihat untuk toilet. Ini sudah terlihat ya. Jadi ketiga unit ini toiletnya sama, ada di kanan. Dia sudah pakai kaca geser.
untuk area smoking. Tuh ini toiletnya semua fresh. Putih bersih. Ini pasang baru ya Mas Jali ya? Pasang baru. Toilet pasang baru Baru tuh. semuanya, Bang. Datang ke sini tidak ada toilet. Tahu hidupin lampu juga ya? Cakep. masa nyalain lampu kagak bisa? Gitu. Dan itu ya, kembali kita ke area smoking. Saya rasa tidak ada kendala sih kalau untuk area smoking, malah lebih steril ya daripada di sini diisi jok tempat duduk penumpang. Mending dibuat seperti ini kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya. Nah, jadi untuk ruang yang ada di kabin bus Putra Pelangi Perkasa ini jadi lebih efisien ya, efektif menurut saya. Kebetulan lagi ada bapak pengurus nih, Bang. Mana? Itu datang. Wah, Oh, pas bener, Bang. coba yuk kita ngobrol ke depan. Kita ngobrol sama pengurusnya Putra Pelangi Perkasa yuk. Kejar, Bang. Bang. Kita coba tanya-tanya tentang bus Putra Pelangi Perkasa ya, sama pengurusnya. Mana? Wah, ini ada nih. Sore Om. Salam kenal dari Pangadong Official. Oh ya, Muhammad. Sebelumnya saya udah tahu nama. Kan- Kan di sini belum kenal orang mungkin. Ya, enggak, kalau ngelihat wajah sudah, karena kemarin-kemarin saya suka nonton vlognya Om Bustanil. Oh ya, kemarin Bang. Di sana kan ada JB5 ya. Ada 2 unit ya. Ya udah mau siap. Oke. Siap, ini boleh nanya-nanya dong Om? Boleh. Yang bisa dikasih penjelasan ya? Boleh. Kalau memang kira-kira pertanyaannya bikin pusing jangan dijawab. Ini dari Pangadong Om. Kebetulan saya juga kan Bismania. Bismania. Jadi pengikut. Saya salah satu pelanggan bus Putra Pelangi Perkasa juga di era tahun 2000-an. emang? Putra Pelangi sebelum Perkasa. Abang asal mana? Medan. Oh Medan. Jadi kalau saya ke Rantau Prapat naik Naik Pelangi ya. dulu. Jalur ya, jalur yang Saya lihat sekarang armadanya Putra Pelangi keren-keren loh. ada loh yang lebih keren. Enggak, kita lihat ada progres. Ada progres. Konsepnya kita lihat mereka lebih Pelangi itu lebih konsepnya ke memberikan kenyamanan ke penumpang. Bang pasti lah. Karena tadi saya juga sempat juga masuk ke kabin, kebetulan saya kenal tim elektrikalnya Bayu. Ya. Ngapain nih Om Bayu? Lagi narik-narik kabel buat CCTV. Hah? CCTV? Ketiga unit ini pakai CCTV ya? Ya, rencananya seperti itu. Karena apa? Om? Di mobil ini kan kita tidak bisa tahu pasti ya penumpang Betul, betul. dengan yang ada niat macam-macam lah. Yang niat buruk segala macam lah ya. Betul, betul, betul. Kan ya namanya manusia kan nggak semuanya baik kan, intinya begitu. Betul, betul. Dari kadang-kadang kan dari konsumen juga mungkin ini nggak, maaf ya, Iya, oknum iya, ya, iya, oknum. nggak apa-apa. Oknum ada juga yang agak nakal gitu kan. Jadi dengan adanya CCTV mungkin setidaknya kita kan mengetahui bagaimana kejadiannya ya kan. Kronologisnya. Betul. Ya intinya itu aja. Nah untuk ke depan mungkin kan ke depan ada satu mata mengarahkan ke depan untuk memudahkan mengetahui. Memonitor di kabin. Amin-amin ya kalau sampai ada kejadian, intinya siapa yang salah siapa yang benar. Betul, Jangan yang betul, salah betul. dibenarkan, kan begitu sekarang. Apalagi zaman sekarang kamera itu benar-benar harus difungsikan ya. Betul. Jadi untuk ketiga unitnya bus Putra Pelangi Perkasa itu memang desain awal sudah dikonsep dengan CCTV ya. Ya, begitu. Nah, kemarin-kemarin kita sempat lihat beberapa video teman-teman. Kalau unitnya X Putra Pelangi Perkasa ini kan X-nya Big Bird ya, Bang ya. Iya, betul. Kita tahu karena secara kondisional rata-rata kalau unit X-nya Big Bird kualitasnya oke. Kenapa Putra Pelangi memilih mungkin dari Big Bird? Mungkin Bang Muhammad bisa ngasih ini. Putra Pelangi kan sebelum ini dulu pernah beli 7 unit. Oh, Iya, tahun 2000. Ini kalau nggak salah ya, 2017 kalau nggak salah pernah beli X Big Bird juga. yang body Luxobas. Oh, Luxobas. Nah, itulah yang sekarang yang kemarin di-upgrade sama MP76 ya. Betul. Ada 2 unit ya. 2 unit ya.
semua kan 7 unit. Mungkin yang udah mulai tidak layak jalan ya, 2 unit dulu yang di repair di Scania. Mungkin dengan pertama beli ya, jadi pemiliknya mungkin ownernya pertama beli sampai sekarang mungkin kan bisa merasakan apa namanya kualitasnya tentang perawatan dari Big Bird. Jadi memang benar-benar kategori dalam mobil bekas. Kalau kita beli mobil bekas itu, saya rasa Dia grade A. Mungkin ke sana ya? ya, paling Mungkin ke bagus. sana. Nah, makanya PT Putra Pelangi Perkasa memutuskan ngambil lagi dari sana ya. Iya. Nah, itu untuk unitnya Om. Nah, sekarang total ada berapa unit yang proses upgrade, rombak dan di repaint Om? Di sini 3. Yang di sini yang baru beli ini, baru beli sekitar 3 bulan yang lalu, 4 unit. Ada lagi? Ya, enggak, ini yang udah Ini? dicat ini. Hmm. Yang udah dicat ulang 4 unit. Yang sebelumnya yang pertama beli 7. 7. Busannya baru di repair 2, berarti 7 sama ini 4, berarti 11 semua. 11 unit ya. Bang Muhammad, sekarang ini kan kita lihat untuk Putra Pelangi Perkasa sendiri, mereka lumayan jor-joran peremajaan Armada. Karena yang dulu saya naikin itu kan tahun 2003 kalau nggak salah. Itu masih banyak cooler dong. Sekali ya. Iya, Itu masih banyak cooler. tipe cooler ya. Cooler. Satu ya benar. Bodinya Celsius. Ya, betul. Betul. Jadi dulu drivernya itu kalau saya nggak salah Bang Junaidi. Junaidi ya. Sekarang udah pensiun. Bener ya, ada ya Bang Junaidi ya. Sama Sahrul. Ya. Saya masih ingat kurang lebih sekitar 22 tahun yang lalu. Nah, sekarang di 2025 kita lihat dengan kondisi armada yang sekarang nih, Bang Muhammad nih. Ini menurut saya oke banget sih. Ini tentunya memberikan kenyamanan buat penumpang. Ya, Tarif Bogor Medan sekarang berapa? Bogor Medan sekarang 730. 730 itu sudah AC toilet ya. AC toilet, full AC. Oh ya, nih buat calon penumpang bus Putra Pelangi kalian hati-hati ya, jangan macem-macem. Ada CCTV loh di dalam. Karena memang itu perlu sih ya. Perlu banget Bang. Mudah-mudahan ya kedepannya Putra Pelangi Perkasa bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggannya yang ke Sumatera, begitu juga yang ke Jawa ya. Ya, alhamdulillah. Dan PT Putra Pelangi Perkasa semakin sukses juga Bang Muhammad. Ya, amin. Makasih bincang-bincangnya di sore ini. Sama-sama Pak. Sehat selalu buat Bang Muhammad ya. Amin. Oh ya, untuk rilis kapan? Untuk rilis ini tinggal nunggu jok sebenarnya. Ini jok yang 2 lagi kan Jok. finishing. Ya, ini kan sebenarnya udah selesai ya, udah beres. Udah, kalau ini sudah. Tinggal pemasangan apa namanya? Stiker ya? Stiker. Nah, kalau yang JB5 yang upgrade di Ombus itu nanti pakai CCTV juga gak? Rencananya begitu. Keren. Siap. Makasih ya Bang Muhammad ya. Sehat selalu. Ya, amin. Nah, itu teman-teman kita bincang-bincang sama Bang Muhammad, salah satu pengurus PT Putra Pelangi Perkasa di Bogor. Oh iya, kalau pool di Tajur ya. Tajur Pak. Poolnya di Tajur teman-teman. Sekarang sudah jam 15:02 ya. Oh ya, saya mau coba bincang-bincang dulu ya teman-teman ya sama pengurus atau manajer yang ada di Abadi Sejahtera. Kita bincang-bincang dulu. Kita mau tanya-tanya seputar Abadi Sejahtera Body Repair ya. Mau kemana? Mau kemana? Ikut dong. Ikut dong. Siap. Makasih ya Mas Jali ya. Sore Mas Beni. Mas ikut ngobrol-ngobrol boleh? Ada Pak Ero juga. Yuk, monggo. Selamat sore Pak Ero. Salam kenal Pak dari Pangadang. Pak boleh ikut bincang-bincang nggak apa-apa ya? Pak Beni di sini boleh? Boleh. Ya. Pak Ero, Om Beni makasih banyak ya. Ya. Pangadang sudah dikasih kesempatan ngevlog di sini. Ya. Makasih banyak. Kita mau nanya-nanya sedikit boleh ya, Pak ya? Boleh. Untuk Abadi Sejahtera sendiri, Pak. Sama Mas Beni dulu ya. Mulai berdiri kapan ya? Kalau berdiri mulai operasi itu tanggal 3 Januari 2023.
Oh 2023 ya? Iya. 3 untuk Abadi Sejahtera. Oh. 2 tahunan ya. Masih anak-anak kita. Bisa aja. Jadi memang kemarin-kemarin saya sempat sering ngonten di BCP Pak Ero. Sering ngonten di BCP waktu itu juga memang sudah sering ke sini. Waktu itu di sini masih banyak busnya yang warna kuning itu Arimbi. Hari ini ya. Arimbi yang body jetliner ya. Betul, betul. RS. Jadi saya nggak tahu kalau waktu itu ada Mas Jali di sini kan. Nah, kita lagi sering ngonten di BCP, diundanglah sama beliau. Kita ke belakang yuk gitu. Waktu itu belum ketemu Mas Beni sama Pak Ero. Ya. Jadi itu teman-teman, di sore hari ini Mas Beni ini anak dari Pak Ero ya Pak. Betul. Sebelumnya saya dapat cerita kalau Pak Ero dulu di KSP ya Pak. Iya. Betul ya Pak? Betul. Saya coba cari tahu juga sih Pak. Jadi sebelum di KSP ternyata Pak Ero lama juga berkecimpung di dunia karoseri RS ya. Iya. Awalnya di Neglasari saya. Awalnya Neglasari. Neglasari Cibulu, Iya. RS pertama. Neglasari. Beda. Baru kesini ke RS saya. Oh beda. Iya. Neglasari yang di Winner ya? Ya, itu dekat dari depan kantor polisi. Yang sekarang jadi tempatnya Yogi. Oh bukan, bukan. Di pinggir jalan yang udah dibongkar bangunannya. Kan kalau Pak Ero kan di KSP ya Pak. Respect. Nah sebelum di KSP join di RS juga ya? Oh saya langsung Oh, KSP. Jadi pas saya masuk langsung saya pegang mendirikan KSP. KSP itu yang di depan BCP itu ya? Iya betul. Persis depan BCP. Kalau KSP sendiri Pak beroperasi dari tahun berapa sampai tahun berapa kemarin sebelum jadi Abadi Sejahtera? Saya masuk sini tahun 2000 sama juga 2002 asal saya masuk itu. 2002 di sini. Ya, Dulu namanya bukan KSP, WKM namanya dulu. Wahana Karya Mitra Muda. WKR. Ya. Berarti RS di zaman itu masih aktif ya? oh masih itu masih lagi jaya-jayanya. Oh jadi lagi jaya-jayanya RS itu Pak Ero juga sudah buka ya? Udah, justru saya dari Neglasari ditarik ke RS itu sebetulnya saya tadinya untuk di marketing. Oh. Nah, tapi Pak Heri pas ketemu saya, udah, kamu jangan di sini tuh di bawah ada lahan untuk bikin body repair. Ah. Dia saya ngerintis juga di situ dari ngerintis sampai jadi yang itu jadi body repair. Kondisinya jadi RS Body Repair disebutnya dulu. Cuma di beda nama PT-nya aja. Jadi masih punya RS itu. Masih punya RS juga Masih punya tapi RS. body repairnya ya? Khusus Body Repair. Anak perusahaan lah. Masih ada. Itu tahun berapa tuh persisnya Pak? Ya pas saya masuk situ tuh sebetulnya udah agak tapi nggak begitu dominan gitu, hanya 1, 2 gitu. Tapi pas saya masuk situ karena saya masuk itu langsung fokus di body repair. Jadi, Langsung fokus di body repair ya? Iya. Karena gini Pak Ero sebelumnya mohon maaf Mas Beni kan kalau Bogor itu rata-rata orang taunya yang sekarang body repair itu kan orang-orang RS ya. Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Termasuk contoh Mas Jali Ya. yang sekarang aktif di AS ya. Jadi teman-teman ya Pak Ero ini pemilik Abadi Sejahtera dan Om Beni adalah anaknya ya. Mungkin the next generation mungkin ya. Amin. Ya kita doakan sih mudah-mudahan bisa the next RS mungkin ya secara kualitas ya Iya. Pak Ero ya. Iya. Apalagi dengan sekarang kan sudah makin banyak bus-bus Sumatera ya. Tapi benar gak sih kalau RS dulu banyak pelanggan dari Sumatera Pak Ero? Oh betul. Hampir semua orang Sumatera. Bener ya? Iya, karena saya itu dulu yang ngerjain body repair paling banyak dari Sumatera. Apa aja Pak? Yang Saya ALS, terus yang itu Kurnia. Kurnia, itu Banda Aceh. terus yang si NPM. NPM, yang merah itu si Makmur. Makmur, ya itu Makmur. Makmur betul. dong, ya kan? Ya itu Makmur itu. Itu Ah. hampir semua di sini. Bintang Utara. Nah, betul. Apalagi ya? Semua di sini. PMH. PMH, Pemto juga sempet. Pemto. ya.
Karena kan kita bisa sampai ke itu Kalimantan. Bintang Prima. Itu SJS apa? SJS. SJS ya. Iya, SJS. Oh, SJS. Iya. Nah, berarti kan di masanya Pak Hero itu tahun berarti masih di tahun 2000. Ya 2001 dari 2002-an kan. 2002-an lah ya. Iya. Itu kan bus-bus Sumatera masih banyak yang kesini. Banyak ya. Karena kalau nggak salah off itu mulai dari 2005-an lah udah mulai jalan. Iya. Berarti terakhir Pak Hero masih inget gak makmur yang dikerjain warna apa? Warna apa ya? Warna merah kan? Merah ya. Merah. Itu udah Halmahera belum? Udah sama merah ya. Udah mirip-mirip merah Halmahera. Merah terakhir. Merahnya dalam sama. Tapi masih inget dong Pak Heru yang warna ini makmur ya, berbicara makmur ya, Ya. warna nila terong. Oh, ada juga, iya ada. Di sini merah semua kan ya? Iya, dulu. Tadinya itu betul, malahan itu pakai strip, sekarang mah yang enak. Teroknya dipakai itu. Yang ada bola api dia Iya. strippingnya ya. Jadi memang kebetulan kalau saya kan aslinya orang sana ya Pak Hero ya. Saya pernah kesini dulu tahun 98 kalau nggak salah. 98-an. Jadi memang RS itu kan udah jadi kayak semacam di Bogor apa ya saya bilang ya. Trademark karoseri Bogor. Karoseri Bogor dapat RS. Malah sampai RS tutup pun sekarang nama itu nggak hilang. Karena jejaknya masih bisa kita lihat, contoh di Sumatera dengan body-body jetliner. Termasuk PT Antar Lintas Sumatera Pak Hero. Iya, masih pada banyak. Mereka masih banyak Euroliner, Skyliner, Jetliner. Terus ke Makassar, Bintang Prima Makassar. Ya, ya. Itu Bintang Prima pertama kali saya buka di sini, ya pertama kali masuk Bintang Prima. Pertama kali masuk. Pertama kali masuk. Berarti kalau Abadi Sejahtera ini sendiri masih bisa dibilang masih DNA aslinya RS dong ya. Iya. Ya, cara kerjanya memang dari dulu sampai sekarang kita masih duplikasi dari cara RS. Dari RS. Karena saya kan dididik dari mulai untuk di repair RS supaya lebih maju. Nah, itu saya langsung hampir berapa tahun itu terus dulu untuk repair. Hingga sekarang 2025 ya Pak. Ya. Dan sekarang sudah ada mungkin generasi selanjutnya di Mas Iya. Beni ya. Ya, Ya besar harapan kita sih Mas Beni ya. Kedepannya Abadi Sejahtera bisa makin berkembang lagi ya Pak Hero ya. Ya. Nah sedikit sebelum saya closing Pak. Sekarang kan ada bus Putra Pelangi nih. Ada info lagi nggak sih untuk bus-bus Sumatera yang next mungkin akan ke Abadi Sejahtera? Saya sih mungkin kayaknya masih Putra Pelangi yang mungkin masih lagi itu. Masih ada berlanjut satu lagi rencananya. Putra Pelangi ya. Karena kita lihat nih yang 3 unit cukup wah ya hasilnya ya. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa berlanjut. Ya besar harapan kita ada PO-PO yang selanjutnya bisa bekerja sama dengan Abadi Sejahtera. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Dan nanti Mas Beni bisa melanjutkan estafet tentunya ya. Ya. Nah kalau ada kontak Mas Beni mungkin ya kontak. Ada yang bisa dihubungi? Kalau misalnya mau hubungi bisa hubungi nomor Pak Hero atau saya di Boleh dicantumin aja nanti biar saya ini. Oke, 0818 0818 0219 0219 2777 2777. Sekali lagi diulang ya, Mas Beni. 0818 0219 2777. Itu Mas Beni ya. Kalau Pak Hero Pak, punten 08 itu 7-nya 3 kali ya. 08 7-nya 3 kali 00 00 384 384 33. 33. Sekali lagi Pak Hero diulang nggak apa-apa ya. Ya. 08 Ya. 7-nya 3 kali Ya. terus 3 00 00 384 384 33. 33. Oke, teman-teman yang nanti menonton video Pangadang bisa langsung kontak ke Mas Beni, begitu juga ke Pak Hero, siapa tahu nanti akan ada kerjasama dengan tim Abadi Sejahtera. Sebelumnya terima kasih ya informasinya ya Mas Beni ya. Pak Hero, Ya. makasih sudah dikasih kesempatan untuk Ya. Pangadang Official. Siap. Nah, tadi saya sempatkan bincang-bincang ya dengan ownernya
Abadi Sejahtera teman-teman, Pak Ero, dan penerusnya mungkin selanjutnya itu Om Beni ya teman-teman ya. Nah ini body repair Abadi Sejahtera, logonya mirip logo RS ya, tuh ya logonya ya. Tapi memang setelah tadi kita bincang-bincang, jadi mereka itu body repair aslinya RS ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk kedua unitnya bus Putra Pelangi Perkasa ini saat ini sedang on proses finishing ya. Tadi ada beberapa yang belum terpasang, yaitu di bagian kaca sekat dan bagian kaca area smoking ya. Kalau untuk bagian eksterior ini sudah rampung, tinggal finishing di interior ya. Saat ini sedang pemasangan stiker di bagian kaca. Sebelum saya closing video ini, kita lihat unit yang F4 Next ya. Tadi sedang pemasangan stiker di bodi sebelah kanan. Nah, udah ya, udah selesai pemasangan stikernya tuh. Wow, cakep ya. Putra Pelangi Perkasa Evo Lander. Mas Jali, ini mau dipindahin. Mau dipindahin. Mas Jali, makasih ya. Oke Bang, terima kasih hadirnya Bang ya, jangan bosan. Siap, tadi sudah ngobrol sama Pak Ero, makasih. Oke Bang, ya, thank you. Sudah ngobrol juga sama Mas Beni. Ya, biar kenal Bang. Siap. Semakin banyak teman, semakin nambah rezeki. Ternyata Abadi Sejahtera itu body repairnya Rahayu Sentosa yang asli ya. Ternyata baru tahu saya. Baru tahu. Dan pantesan ya sehati ya Mas Jali masih bertahan juga ya. Di kawasan ekstra Rahayu Sentosa. Master Painting, makasih. Thank you Bang. Kalau ini emang kali ini mah nggak usah. Ini udah keseringan. Ya. Sampai ketemu. Siap, makasih Mas Jali. Oke Bang, lanjut. Oke teman-teman, kita akhiri video Pangadang Official dari Abadi Sejahtera di hari ini, hari Senin, tanggal 26 Mei 2024. Pangadang Official, mohon pamit, mohon undur diri dari teman-teman semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.